siswa-siswa dimanapun berada, tetap semangat karena bersekolah itu melukis masa depan. Selamat datang di kanal Bu Guru Nova. Ya, materi pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Kamu baru saja menonton sebuah trailer film dari Aceh Wet Wet. Film tersebut diproduksi oleh pemuda-pemuda Aceh Selatan. Dan kebetulan nih, yang memproduksi itu atau yang pihak yang terlibat di sana adalah siswa-siswa ibu dulu ketika mengajar di Aceh Selatan. Kamu juga bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Ikuti pelajaran hari ini dulu ya. Sebelum masuk ke materi pelajaran, persiapkan dulu buku catatannya dan alat tulisnya. Nanti catatlah informasi-informasi penting yang akan ibu berikan dalam video berikut ini. Sudah siap? Kalau sudah siap, berdoa dulu agar yang kamu pelajari hari ini dapat kamu pahami dengan baik dan kamu mendapatkan nilai terbaik juga. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Baik Ananda, sudah siap belajar ya? Materi kita adalah teks drama. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, kamu memahami dulu pengertian drama ataupun pengertian dari teks drama. Setelah itu nanti kamu akan mengetahui istilah-istilah dalam drama dan yang terakhir, unsur-unsur drama. Jadi ada 3 hal penting yang harus kamu ketahui setelah melakukan pembelajaran hari ini. Kita lihat yang pertama ya, drama itu adalah seni pertunjukan berupa dialog yang dipentaskan. Nah, itu dia drama. Bagaimana? Kamu sudah pernah melakukannya? Atau kamu hanya sekedar menonton? Ayo, ingat-ingat kembali. Mungkin di sekolah dasar dulu, kamu sudah pernah berperan menampilkan sebuah drama. Pementasan drama dapat kita saksikan di televisi ya, di Android, YouTube, ataupun laman internet lainnya. Sekarang sangat gampang kita temukan ya. Tapi itu istilahnya bukan drama, melainkan sinetron dan film. Jadi ada sedikit perbedaan, hanya membedakannya itu medianya saja. Kita lanjut. Selain suara ya, namanya penampilan drama ini dipentaskan lebih memperlihatkan ekspresi, gerak laku tokoh, dekorasi panggung, serta kostum para pemain. Nah, itu bedanya dengan drama ya. Sehingga penikmat-penikmat drama ini lebih lengkap dibandingkan media-media yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Lalu, yang dimaksud dengan teks drama itu apa? Nah, ini dia. Teks drama yang dimaksud adalah naskah drama itu sendiri atau dengan sebutan lainnya skenario atau skrip. Ketika ditanya mana skenarionya, artinya kamu ditanya tentang naskah drama. Berikut adalah istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama. Jadi ada kemiripan ini. Kita lihat yang pertama, ada sandiwara. Sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa pada zaman Mangkunegaran 7. Sandi artinya rahasia, wara artinya pengajaran. Nah, sandiwara serupa dengan drama. Lain halnya dengan tonil. Tonil ini berasal dari bahasa Belanda
yang artinya adalah pertunjukan. Tonil ini populernya pada masa penjajahan Belanda. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tableau? Tableau ini artinya penampilan kisah berupa perilaku ya, menampilkan sikap dan posisi pemain dibantu pencerita. Pemain di sini tidak berdialog, itu namanya tableau. Lalu apalagi yang dimaksud dengan lakon? Lakon itu artinya cerita yang dimainkan. Baik itu cerita yang dimainkan oleh wayang ataupun film ya, namanya pelakonan itu, lakon. Kemudian ada sendra tari, ini ada kepanjangannya, seni, drama, dan tari. Jadi ada kolaborasi, ada sekelompok penari, kemudian ada tarian, ada percakapan, jadilah sebuah pertunjukan sendra tari. Itu ya istilah-istilah yang muncul atau merujuk pada pengertian drama. Jadi ada kemiripan, cuma ada sisi-sisi tersendiri yang membuat mereka sedikit berbeda. Berikut ini adalah istilah-istilah yang akan sering kita pakai dalam drama. Pertama ada babak. Perhatikan baik-baik ya. Babak itu adalah turunan layar atau penerang panggung yang dimatikan sejenak. Jadi untuk membedakan babak satu dengan babak yang berikutnya adalah turunan layar ini. Lalu apalagi yang dimaksud dengan adegan? Adegan ini adalah bagian dari babak. Jadi setiap babak itu terdiri dari beberapa adegan. Kemudian ada lagi yang namanya prolog. Prolog ini adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Ada pengantar sebelum pelakon itu berdialog atau melakukan percakapan. Itulah yang disebut dengan prolog atau kata pendahuluan. Lain halnya dengan epilog. Kalau epilog posisinya di akhir. Makanya disebut dengan penutup yang mengakhiri drama. Jadi berupa kalimat penutup juga ya. Kalau prolog berada di awal, epilog berada di akhir. Lalu apalagi yang dimaksud dengan monolog? Nah, monolog ini adalah percakapan tokoh pada diri sendiri. Itu dia, monolog. Mimik? Mimik itu ekspresi gerak-gerik wajah. Dalam sinetron sering ya kita melihat bagaimana ekspresi matanya, sudut matanya, wajahnya sedih, wajahnya marah, itu kelihatan. Itu namanya mimik. Lalu, apalagi yang dimaksud dengan pantomin? Pantomin ini adalah ekspresi gerak tubuh yang menunjukkan emosi tanpa ada dialog. Itu namanya pantomin, berbeda dengan monolog tadi. Kemudian blocking apalagi? Nah, kalau blocking itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain agar tidak membosankan. Jangan membelakangi penonton, blockingnya lihat penonton. Nah, itu dia ya, blocking. Kemudian improvisasi. Improvisasi ini sangat penting. Kenapa? Improvisasi ini bisa tercipta tanpa harus ditulis dalam naskah atau skripnya. Makanya disebut dengan gerakan tambahan untuk menghidupkan peran. Jadi itu ada 9 istilah-istilah drama dan masih banyak istilah-istilah lainnya. 9 istilah ini adalah 9 yang sering digunakan dalam drama atau kita pakai. Berikutnya kita berpindah ke unsur-unsur drama. Tak jauh berbeda dengan unsur-unsur cerita lainnya, drama itu pasti mempunyai amanat, tema ya, alur, penokohan, dialog, latar, sudut pandang, dan bahasa. Mari kita lihat satu persatu agar kamu lebih paham. Oke, kita lihat ya. Tema itu adalah ide cerita atau gagasan pokok yang mendasari cerita. Apa temanya? Persaudaraan. Berarti nanti berkisah tentang persaudaraan ataupun kekeluargaan. Itu ada gagasan pokok apa yang ingin disampaikan. Persaudaraan yang penuh lika-liku gitu ya. Penuh lika-likunya seperti apa? Dapat kita lihat dalam penceritaannya. Kemudian amanat, ini sangat penting. Sebuah karya sastra, sebuah drama, pesan adalah sesuatu hal yang wajib
karena di situ kualitas sesuatu karya. Jadi, yang dimaksud dengan amanat itu apa? Ya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penontonnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini namanya alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dan konflik. Alur itu mencakup pada dasarnya ada 5. Pertama ada pengenalan cerita, kemudian awal menuju ke konflik, kemudian ada konflik artinya puncak peristiwa, kemudian konflik mulai menurun, dan terakhir penyelesaian konflik. Itu ya, rangkaian peristiwa. Unsur drama yang berikutnya adalah penokohan. Penokohan ini menghidupkan karakter tokoh dengan menciptakan watak pada tokoh tersebut. Ya, tokoh yang kita ciptakan mau seperti apa? Apakah dia seorang dermawan, kemudian berbakti kepada orang tuanya? Itu yang kita hidupkan dalam penokohan, atau itu yang dihidupkan oleh penulisnya, disebut dengan penokohan. Kita lanjut ya, dialog. Dialog itu adalah percakapan antar tokoh. Pembicaraan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Hal ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Perhatikan nanti di skrip atau naskahnya ya. Ada 3 elemen dialog. Pertama, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang berperan lebih, baik dia protagonis atau antagonis. Kalau protagonis itu tokoh yang baik ya. Kemudian antagonis adalah tokoh yang melawan tokoh baik tersebut atau yang melawan tokoh utama. Wawancang. Nah, ini adalah percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Berarti sifatnya wajib. Kalau tidak disebutkan, maka bisa kehilangan makna dari cerita tersebut. Lain halnya dengan kramagung, ini adalah perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh dan biasanya itu ditandai dengan menggunakan tanda kurung. Kita lanjut ya. Ya, tenang, sebentar lagi kamu akan menyelesaikan materi hari ini loh. Latar atau setting. Latar itu adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya mau diciptakan di mana, waktunya itu kapan, suasananya bagaimana, itu dia. Latar drama dapat kita ketahui melalui percakapan. Jika di pementasan, latar ini dinyatakan dengan adanya tata panggung ataupun tata cahaya. Ya, pasti dengan adanya tata panggung dan tata cahaya kita akan mengetahui, oh ini acaranya, kegiatannya atau peristiwanya siang hari, berarti terang gitu pencahayaan. Oh ini latarnya pada malam hari karena redup gitu, di belakangnya juga gelap. Nah, itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi dari cerita tentunya. Dan masih ada lagi, tentu masih ada unsur-unsur drama, yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini posisi pengarang. Ada 2 sudut pandang dalam penceritaan ataupun dalam drama. Pertama, sudut pandang orang pertama, artinya pengarang berada di dalam cerita tersebut atau kita sebut dengan akuan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita akan melihat aku itu sebagai tokoh utama di sana, pun aku sebagai tokoh sampingan. Jadi salah satu dari ini. Intinya posisi pengarang itu berada dalam cerita. Berbeda dengan sudut pandang yang kedua, posisi pengarang berada di luar pelakonan. Dia tidak ikut dalam cerita atau disebut juga dengan biaan. Nah, di sini juga terbagi ya. Bisa saja dia sebagai orang ketiga serba tahu atau orang ketiga pengamat. Paham kan? Sudut pandang posisi pengarang di dalam cerita. Masih ada lagi? Ya, masih ada sedikit lagi, yang sabar. Bahasa. Bahasa ini merupakan media komunikasi antar tokoh. Bagaimana bahasa yang diciptakan di sana? Dapatkah bahasa tersebut menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang diceritakan? Bahasa sangat mempengaruhi kemenarikan penonton ataupun pembaca. Oke anak-anak sekalian, sudah selesai ya pelajaran hari ini.
kamu sudah memahami 3 poin penting dalam pembelajaran hari ini. Pertama tadi ada pengertian dari drama dan teks drama, kemudian ada istilah-istilah yang ditemukan dalam drama, dan yang terakhir adalah unsur-unsur dari drama. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini, pahami dengan baik. Bagaimana? Kamu sudah paham? Jika belum paham, kamu boleh putar ulang lagi videonya agar kamu lebih paham lagi. Jadi, pada pelajaran hari ini, pertama, kamu sudah memahami mengenai apa itu drama. Yang kedua, kamu juga mengetahui istilah-istilah drama yang ada. Dan yang ketiga, kamu sudah mengetahui unsur-unsur drama. Bersiap-siaplah untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat bersekolah, karena bersekolah itu melukis masa depan.